Men, and match, oke, roll, action. Jadi ada 3 hal sebenarnya harus bersama-sama. Pertama dari sisi medis, kemudian dari sisi ekonomi, yang ketiga di sisi budaya. Tadi Pak Dokter udah bilang terakhir doa. Ya. Jadi orang Aceh ini beda budayanya. Ketika ada bom meledak di samping, dia pergi datang, dia pergi selfie, bukan pergi lari. Ya. Jadi penanganannya sudah beda. Ya. Culture-nya sekarang nampak. Mungkin ada sedikit kelemahan di komunikasi. Ya, artinya kalau Bapak tidak memanfaatkan, orang lain yang memanfaatkan. Orang lain yang perang, ya, kasih hoax. Ya. Karena kita tidak menyeimbangi. Ya, kalau di dalam politik itu ada yang mendukung, ada yang mencaci, ada yang menenangkan, walaupun satu tim. Ya. Jadi ada satu tim memang harus menjaga komunikasi, karena efek komunikasi itu mengakibatkan bisa hilang pasar, di sisi ekonomi terganggu, bisa hilang imun karena ketakutan, ya. Dan di sisi budaya macam-macam udah teorinya. Dan kebanyakan kabupaten kota ini adalah pemerintahan netizen, Pak. Jadi ketika ribut di Facebook atau di mana-mana berubah kebijakannya. Jadi ini berbahaya dari sisi perkembangan ekonomi. Yang kedua, kita sadari bahwa ya ini dari beberapa kepala BI sudah menyampaikan sebelum Pak Arifin juga bahwa Aceh ini sangat bergantung pada belanja pemerintah. Ya, kalau kita pergi ke pasar-pasar sebelum Covid, ibu-ibu atau nyak-nyak itu bilang, kenapa lesunya hana cair loh. Nah, maksud ada cair tidak adalah belanja pemerintah belum cair. Nah, ketika kondisi ini terjadi refocusing sehingga belanja pemerintah bertambah sedikit. Jadi pemutaran uang di daerah kecil karena kita memang bukan produsen, kita buyers, ya apa buyers. Sampai singkong saja kita beli dari Medan. Padi punya kita tapi beras punya Medan. Ya. Maka kita lihat grafik Pak Arifin tadi sudah nampak minusnya. Ya. Hari ini pemerintah melakukan program gampang. Ini suatu hal yang bagus untuk ketahanan pangan. Mungkin boleh dipakai metode Nabi Yusuf 7 tahun. Mungkin kita nggak kejar 7 tahun ya, 7 bulan misalnya. Tapi memang kekuatan daya simpang tadi ya, resi gudang kita cukup tidak. Kalau kita dibiarkan daerah lain akan membayar lebih untuk padi kita. Ya, biasa 5.000, 5.400 ya, dia bisa beli 7.000. Dia akan tampung sana. Nah, kita nggak kurang. Ya, nanti kopi jangan dijual habis, Pak. Nanti kafe tutup, Pak. Seperti kasus Robusta. Itu kita pakai kopi Robusta bukan kayu dari Lampung. Ya, jadi ketahanan pangan kita mungkin tidak hanya dari Dinas Pangan, juga Dinas UMKM dan Dinas Industri harus terlibat. Karena pemain-pemain ini harus ikut di dalamnya untuk menjaga ketahanan pangan. Ya, kalau tidak kita hanya sekedar program, misalnya kita buat jagung, siapa yang beli jagung? Kalau kita harap orang luar beli, nanti kita perlu jagung nggak ada. Beras, begitu juga, ya kita jual padi keluar, ya. Tapi ketika kita memerlukan, ya sama seperti kasus gula, pada awal-awalnya ditahan di Medan, ya, karena mereka juga perlu. Terpaksa menggunakan kekuatan Pak Gubernur, antar gubernur bicara, ya, dengan ya, supaya jangan ditahan gula. Dan ini akan terjadi terus. Kalau ramalan daripada FAO, kita akan terjadi krisis pangan, maka semua akan menutup diri. Ya. Nah, bagi UKM, kita harus melihat levelnya, Pak. Pertama ada namanya usaha day by day, hari ke hari. Hari ini jual, hari ini makan. Itu bukan UKM aja yang terjadi, termasuk usaha besar. Usaha besar langsung milihnya tutup, ya karena mereka masih banyak simpanan. Tapi usaha kecil, ya nggak bisa beli tutup, ya bisa lari ke kriminal, bisa lari ke social problem, ya. Nah problem lagi di pemerintahan, Pak, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, kepala dinas provinsi tidak bisa menangani
ya. Kita suruh tangani di daerah, uangnya nggak ada. Satu dinas melakukan 4 kegiatan dinas, pendidikan, industri, perdagangan campur menjadi satu dinas. Tentu habis daripada belanja pegawai. Ya karena aturannya, sehingga dari dinas provinsi nggak bisa. Jadi penanganan yang day by day itu berbeda. Contohnya, saya ngobrol dengan salah satu pengusaha warung kopi tradisional di Cat Iri, dia ada 100 orang lebih yang memasok kue dari rumah tangga, ya, sampai mereka mengemis-ngemis untuk membuka. Terakhir nggak sanggup lagi menahan, dipanggil ustadz, dibuat di situ musala untuk tolak bala, ya, usaha Pak, ya, jangan dilihat di sisi medis ya. Nah, apa yang sudah dikeluarkan oleh edaran Pak Gubernur itu saya pikir sudah sangat baik, tapi belum pada tatanan komunikasi. Artinya, oke, sektor usaha apa yang harus ada, ya. Nah itu tidak ada kita lihat seruan untuk membuat hal-hal seperti itu. Kita sudah lakukan HS, kita sudah suruh pakai hand sanitizer. Bagaimana pengunjung? Ya, bagaimana pelaksanaannya? Belum ada satu hal. Nah, kemudian usaha kecil, alhamdulillah sudah mulai bergerak. Ya, satu kelompok namanya Asia, ya, Asosiasi Industri Kecil Aceh, ya, Asia. Dia supaya dapat menjual, dia membuat mart sendiri. Mart itu dia kumpulkan barang, dia bisa distribusi. Ya, tentukan Pak PRT kemarin meresmikan Asia dan kegiatan-kegiatan Asia, terakhir pasar murah. Ya. Nah di tadi itu sudah bagus, mereka sudah jalan. Nah mungkin pemerintah perlu memberikan insentif, ya, karena ada gangguan, ya, bukan hanya modal, Pak. Bentuk Bapak datang kemarin itu udah motivasi besar, ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu dukungan, ketersediaan seperti itu dukungan, juga insentif daripada aturan-aturan secara ekonomi, ya. Mungkin ya, bukan karena saya punya kafe ya, air untuk kopi itu mungkin dihilangkan saja, karena ngopi juga, ya. Karena memang ASN ya yang paling banyak, ya, dan uangnya jelas, ya, dan yang mendukung usaha-usaha kecil ini banyak sekali. Ya, di kota Banda Aceh sudah mulai bergerak, tapi di tingkat kabupaten kota masih banyak yang mati suri, jadi perlu dimakinkan lagi. Karena saya yakinlah karakter orang Aceh ini nggak pernah menyerah, Tinggal kita memfasilitasi saja dengan aturan-aturan yang sangat mendukung, ya. Kita dengar dari dokter apa yang harus dilakukan, kita cegah, ya. Kalau tidak, kalau ekonomi nggak diikutkan Pak, ya Bapak kekurangan APD, Bapak kekurangan hand sanitizer, karena orang ekonomi nggak diikutkan. Ya efeknya dikuasai oleh mafia. Saya mengkonsumsi satu obat, nggak dapat sekarang Pak obatnya, udah hilang di pasaran, ya, untuk darah manis. Ya, di semua apotek nggak ada. Pasar saya order dari, ya, untung masih ada Tokopedia. Ya. Nah kalau itu tidak ditangani dengan baik, ya, pedagang obat dipanggil bagaimana untuk menjamin kestabilan, karena kita ketakutan corona, penyakit yang lain nggak ada obatnya, darah tinggi, darah manis, hilang di apotek-apotek. Nah, jadi 3 komponen itu harus diajak bersama, ya, komponen medical, komponen ekonomi, nah itu boleh minta sama Prof. Nasir, banyak teman-teman, dan komponen budayawan, bagaimana menangani masyarakat yang seperti ini, dan ulama memang harus diajak, ya. Tapi insya Allah, ya, bully itu hanya sebuah kisah Pak berarti. Rasulullah kalau kita lihat sejarahnya bukan hanya dibully, ya, lebih daripada itu. Tapi karena kita mensiarkan yang baik, insya Allah
ya akan menjadi lebih baik ya kebersamaan. Ekonomi sudah mulai bergerak di tingkat yang kecil, UKM-UKM sudah mulai senang berproduksi, mungkin perlu dikampanyekan lagi ya budaya membeli produk sendiri dan juga jangan lupa untuk saving ya karena masa sekarang adalah kita juga harus punya peralatan, punya bahan. Yang problem ketiga adalah karena kita ketergantungan dengan daerah lain sangat tinggi, sehingga banyak teman-teman UKM kesusahan dalam memperoleh bahan baku. Bahan baku naiknya tinggi, ya. Maka kalau gampang itu bisa kita kondisikan, tapi tidak hanya orang pertanian yang ngomong, ya, termasuk orang ekonomi, termasuk orang industri, sehingga bisa digunakan oleh semua pihak dan bisa menjadi seperti deposit. Bank Indonesia harus mempelopori pembesar resi gudang, ya, supaya bisa nyimpan setahun ini nyimpan, ya, atau 2 tahun. Kalau prediksi 2 tahun berarti 2 tahun kita simpan, ya, untuk dan diproses supaya tahan lebih lama. Nah, jadi hal-hal ini saya pikir memacu ekonomi kita, mempertahankan ekonomi kita, ya, dan kita bahkan kemungkinan saja bisa membantu daerah lain. Ya, kalau selama ini kita hanya membeli, ini kesempatan kita memproduksi Aceh kembali seperti dulu. Dulu kita punya gula, produksi sendiri Cergiri. Dulu kita punya tepung, setiap rumah produksi tepung sendiri. Ya, dulu ada ayam, ya, ada telur sendiri. Ya, saya ingat sekali di rumah bapak saya di sini, saya dengan abang saya yang membakar kandang ayam, ya, karena main kembang api. Jadi di rumah rektor sendiri ada kandang ayam, ya. Jadi saya yang dengan abang saya sukses membakarnya, ya, lahirlah telur bakar. Ya. Artinya ketahanan ekonomi rakyat juga penting. Secara general dilakukan ketahanan pangan, kemungkinan pemberdayaan rumah dengan kembali digarap, tidak hanya bunga saja yang ada di pekarangan, tapi ada makanan-makanan yang tersedia kepada masyarakat. Mungkin itu saja, ya, tambahan nanti dalam diskusi bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iskandar. Mungkin kita tanya dan kita alihkan ke Pak PLT. Pertanyaan pertama tadi, Pak, kalau memang diharuskan atau pilihannya ini, Pak, memilih ekonomi maju atau kesehatan menurun, atau sebaliknya, Pak, kesehatannya terjamin tetapi ekonomi kita jatuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin bisa ditanggapin permintaannya Pak Iskandar, Pak, ASN itu jangan lagi dilarang untuk ngopi, Pak. Ya, mungkin ya sepintas seperti itu, Pak. Ada ditambahkan, Pak? Silakan. Ya, sebenarnya pilihannya tidak begitu, ya, pertanyaan yang pertama. Tapi kalau kita sampai pada pilihan seperti itu, we cannot do nothing without any help. Nah, itu kan gitu. Kalau harus memilih, ya kita kalau kaya pun kalau sakit ya nggak ada gunanya kan. Ya, saya selalu bilang sama Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum ID dan komunitas dokter, program yang paling prioritas pemerintah Aceh adalah kesehatan. Tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apapun. Emang ada orang belajar sambil sakit? Enggak ada. Emang ada Pak Is orang bisa buka kafe, dia sakit. Apalagi kalau dia terindikasi COVID, enggak ada yang mau minum di kafenya. Ya, kalau harus memilih, tapi pilihan seperti itu jarang kita temui. Kehidupan ini dia simultan, ya, berjalan berbarengan, saling mengisi, saling berkomplementer dan lain-lain. Saya pikir yang kedua, tadi saya sudah katakan ini darurat, semua kebijakan bisa sporadis, bisa trial and error, bisa lihat-lihat sikon. Ya, problem saya kalau dibebaskan PNS seperti kondisi normal untuk ngopi, ya,
harimau yang lepas tadi kan banyak di kafe-kafe. Kalau PNS kena di satu unit misalnya, unit kerja, dinas kesehatan misalnya, ada yang positif. Dinas itu harus saya tutup. Nah itu problemnya. Dinas itu harus saya tutup. Protokolnya seperti itu. Perintah Pak Dokter ke saya seperti itu. Melalui gugus tugas dan lain-lain. Kena salah seorang pegawai di sekretariat daerah, pegawai kontrak aja. Nah kantor gubernur itu harus saya tutup minimal dalam jangka waktu tertentu 7 hari. Gitu. Nah kalau itu terjadi, maka terlalu banyak multiplier efek yang negatif yang akan dihadapi oleh pemerintah, yang imbasnya ke rakyat. Sama dengan semua rakyat Aceh sekarang harus mendoakan saya jangan kena COVID. Karena saya nggak ada wakil. Kalau Arya wali kota Bogor, Bima Arya kena ada wakilnya. Kalau saya kena, saya harus masuk respiratory intensive care unit itu seminggu saja. Siapa yang neken? Nggak ada yang berani masuk kan? Jadi saya kuat, saya jauh dari COVID mungkin karena doa seluruh rakyat Aceh Pak Is ya. Dan saya berterima kasih untuk itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sependapat dengan Pak Dokter bahwa sebenarnya virus itu kan biasa-biasa saja, sama kita kena flu. Yang dia jadi luar biasa karena kalau tingkat kematiannya tinggi, itu satu, dia jadi luar biasa. Yang kedua, memang dia biasa-biasa saja. Tapi kalau bisa jangan serentak kita kena. Siapa yang merawat? Ini baru saja masuk laporan dashboard dari Kadis Kesehatan Pak Hanif, per jam 3 tiap hari saya dilapori. Ya, per hari ini baru saja melonjak jadi 193 Pak Dokter. Yang terbanyak dari Bener Meriah dan Banda Aceh. Bener Meriah ada 6. Jadi ada bertambah hari ini 22. Nah ini pecah rekor kayaknya. Nah, saya setengahnya sependapat dengan Pak Dokter. Belum teridentifikasi banyak yang positif karena belum dites. Tapi kita sudah pakai proporsionalisasi jumlah tes yang sama seperti Jawa Barat, DKI dan seterusnya. 0,5%, kira-kira 25.000 sudah kita tes rapid, belum yang swab. Saya pikir rata-rata positifnya kita memang relatif rendah. Nah, tapi saya khawatir sama seperti Ketua ID, rata-rata tingkat kematiannya persentasenya kita yang jelas lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah ini yang saya khawatirkan, dan kita baru saja masuk ke fenomena yang kena positif corona tenaga medis. Kalau Jakarta dan umumnya Jawa sampai Surabaya, mereka sudah mulai terbiasa dengan ada petugas medis yang kena. Dia sudah punya protokol, kalau si Anu kena diganti si Anu. Nah kita baru memulai itu, nah kita berharap kan tidak harusnya. Nah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang terpenting sebenarnya bukan fenomena-fenomena kasuistik. Yang terpenting bagaimana kita konsisten dengan protokol kesehatan, bagaimana kita yakin dengan sebuah metode yang dikembangkan oleh pemerintah melalui aparatur kesehatannya, bagaimana kemudian kita benar-benar sami'na wa ta'na, kita dengar, kita patuh, dan kita jalankan. Simpel saja sebenarnya, pakai masker, cuci tangan lebih sering lebih baik, dan jaga jarak. Kalau jaga kondisi tubuh ya itu memang keniscayaan kan. Rasanya kalau kita makan teratur, satu hari menurut kebiasaan 3 kali, tidur cukup, itu kondisi akan terjaga. Tapi protokol kesehatan dalam rangka COVID kan simpel aja sebenarnya Pak Dokter ya. Kenapa kok kita jadi tidak disiplin?
Kenapa kemudian kita jadi takabur? Takabur sekali. Terus saya nggak yakin. Tiba-tiba kena. Nah, lagi-lagi kita perlu saling dukung, perlu kolaborasi, dan tidak perlu terlalu paranoid dengan kondisi ini, tidak perlu mendramatisasi COVID, tapi angka-angka itu tetap harus jadi bacaan kita untuk melihat fenomena, untuk melihat tren. Dan Bapak Ibu sekalian, let the doctor lead us. Nah, biarkan dokter memimpin kita kalau urusan ini. Tanya nampung kemudian tak komentari dan menyerang pula lagi. Awaknya meruno masalah penyakit. Datang kita baca dikit di Google terus berkomentar ya Pak Dokter ya. Jadi saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, dan kalau boleh saya izin meninggalkan tempat, sudah ada yang menunggu. Mudah-mudahan kalau diskusinya mau dilanjutkan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin selanjutnya dari Bang Rizky nih dari HIPMI. Gimana nih Bang kira-kira karena kondisi seperti ini sehingga usaha-usaha yang ada di Aceh apakah terganggu secara signifikan atau tidak, terlebih dalam keadaan normal baru ini? Mungkin silakan Bang Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Kepala Gubernur BI, Pak Ketua ID, Pak SKIS. Kita di HIPMI suatu naungan himpunan pengusaha muda yang merupakan motor juga UMKM Pak Is. Mungkin nanti kami dengan Pak Is juga akan diskusi juga nih untuk bersatulah kita Pak untuk menyelamatkan UMKM yang ada di Aceh karena terdampak oleh COVID ini. Era new normal ini pendapat saya sendiri, saya dengar dari orang-orang yang ada di Aceh ini seolah-olah virus ini udah pergi. Jadi kanali virusnya ke Ija, katanya kan normal loh. Ternyata tingkat penularannya ini sudah tinggi, dan itu juga saya lihat di warung-warung juga sudah rame-rame, tidak ada social distancing, itu sudah tidak ada lagi. Sebenarnya dari ekonomi ya pihak-pihak seperti contoh kedai kopi itu menguntungkan, tapi juga kita juga waspada nih gimana apakah bisa jadi tempat klaster baru atau itu bisa jadi tempat berkembangnya virus itu juga harus diperhatikan. Kita di HIPMI kemarin juga serius untuk membantu penanganan COVID ini dengan membagikan ventilator kepada pemerintah Aceh, langsung kepada Pak Gubernur Aceh. Dengan program dari pusat juga kita membantu UMKM secara serius agar bisa terselamatkanlah ekonomi di daerah-daerah. Dalam hal ini nanti kita bisa bekerja sama juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di ekonomi ini dalam bentuk sosialisasi tentang era new normal ini. Di satu sisi ekonomi juga kita perlu, tapi juga untuk pencegahan COVID ini juga kita perlu. Nanti kita sama-sama berkolaborasi. Kita di HIPMI ada namanya HIPMI PT, Pak Is juga selaku pembina juga dulu. Jadi sama-sama lah kita berkolaborasi bagaimana cara mencegah COVID ini dan membangkitkan ekonomi di UMKM yang ada di Aceh. Mungkin itu aja dari saya dulu. Nanti kita mungkin ada tanya jawab atau apa, kita bisa diskusi sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Mungkin tanggapan terakhir sebelum kita break di sesi yang kedua ada dari Ketua BEM kita. Dari Ketua BEM kita ini sepertinya dari tadi menggebu-gebu dan ingin mengeluarkan pendapat karena dari tadi asik bergerak, tidak sabaran ya. Baik, silakan Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada Bapak Kepala BI, Bapak Zainal, Bapak Ismajid, Bapak Ketua ID dan Bang Rizky. Mungkin tadi berharap banyak kehadiran Pak PLT sampai selesai saya bicara. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang ingin diarahkan kepada Pak PLT.
Ini langsung representatif daripada mahasiswa. Mungkin hari ini Bem di sini membawa argumen kawan-kawan mahasiswa. Nah, mungkin ada beberapa yang disampaikan oleh Pak PLT tadi, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Semoga Pak PLT setelah ini melihat rekod kita hari ini yang Bem sampaikan. Jadi mungkin terkait yang disampaikan oleh beliau adalah yang saya tangkap tadi, tidak ada Superman yang dapat menyelesaikan ini. Jadi mungkin kalau Bem mau ngomong, kalau misalkan tidak sanggup menjadi Superman, jangan tetap di situ. Silakan pindah di tempat lain. Itu kalau Bem bilang. Karena sosok gubernur itu harus siap menjadi Superman, harus siap menjadi militer, harus siap menjadi ahli pendidikan, dan harus siap menjadi ahli kesehatan dan segala lini yang ada. Itu menurut Bem. Jadi kalau misalkan beliau tidak sanggup, jangan tetap berada di tempat. Hari ini kita melihat perekonomian Aceh seperti berjalan di tempat. Kenapa saya bilang demikian? Karena semua harus dibatasi, semua harus ditutup. Kita tidak pernah mempertimbangkan bagaimana perekonomian yang pelaku usaha yang tingkat bawah. Selalu melihat pelaku usaha tingkat menengah, tingkat atas. Kalau misalkan kita melihat mereka masih sanggup dalam kondisi hari ini. Setelah ada pandemi, banyak pemangkasan. Tetapi yang tidak pernah dipangkas pajak. Itu yang menjadi pertanyaan kami sampai hari ini. Semua dipangkas, gaji-gaji ataupun tunjangan dipangkas. Tetapi kenapa beban biaya dan beban pengeluaran daripada kita masyarakat tidak ada yang dipangkas? Mungkin itu yang mau dipertanyakan kepada Pak PLT. Hari ini kita dalam kondisi kayak gini harus tetap membayar beban-beban. Bahkan yang ironisnya lagi mengalami kenaikan seperti listrik. Saya pribadi listrik mengalami kenaikan. Jadi mungkin hari ini itu yang ingin kita pertanyakan. Hari ini mungkin di sini sebagai mahasiswa hanya dapat mendobrak, tetapi juga tidak dapat melakukan apapun karena sudah begini adanya. Mungkin berharap banyak Pak BLT dapat menyaksikan video ini, rekaman ini untuk dapat menjadi motivasi untuk beliau. Kami juga tidak mengharapkan seperti nampak mendikte, itu mungkin bukan bagian kami. Kami hanya dapat mensolusikan. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa masyarakat seperti tidak dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkan. Kalau menurut kami bukan masyarakatnya yang salah. Kenapa kita harus menyalahkan masyarakat? Sedangkan sosialisasi tentang new normal tidak ada. Makanya kami dari mahasiswa mungkin menyampaikan sedikit bahwa Pak, kenapa kami tidak mengambil tema kegiatan new normal, kami buat normal baru, karena nama tersebut sudah sangat horor bagi kami. Ketika kami mendengar new normal itu berarti antara iblis atau hantu atau apa? Ketakutan kita mendengarnya. Maka yang kami mau sampaikan adalah pemerintahan tidak salah, pemerintahan harus diapresiasi setinggi-tingginya. Mungkin tadi mau menyampaikan selamat kepada Bapak PLT telah menerima panggilan 7 menit untuk menerima apresiasi penanganan COVID. Walaupun hari ini meningkat lagi, tetapi apresiasi itu telah diterima. Mungkin itu mau sampaikan juga dari sama Pak PLT. Mungkin karena tidak dapat kesempatan, yang kita mau sampaikan adalah bagaimana sosialisasinya. Mungkin setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ismajid tentang kita harus mengenali dulu budaya daripada masyarakat Aceh ini. Tidak semua pulau, tidak semua etnis mempunyai budaya yang sama. Jadi kalau misalkan Aceh dia agak sedikit lebih keras, agak sedikit lebih berani, berarti kita harus menggunakan cara yang bagaimana. Itu mungkin yang setuju dari Pak Ismajid. Jadi kalau beliau menyampaikan tidak ada Superman, artinya beliau tidak bisa menjadi Superman. Mengapa ada gubernur? Artinya gubernur itu harus siap turun sebagai medis, terjun sebagai militer, terjun sebagai apapun yang ada di sektornya. Dan setelah itu mungkin yang terakhir mau sampaikan, tidak pernah diomongin bahwa ekonomi cost kita hari ini yang mengalami defisit yang luar biasa, siapa yang mau merugi atas hal ini?
Seperti kami mahasiswa, kami harus tetap melanjutkan pembayaran ini di universitas ini. Kami mengalami kerugian seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Dan setelah itu ada yang lebih parahnya lagi, emosional cost, Bang. Emosional cost kita itu stres. Jadi kalau misalnya emosional kita udah terganggu, takutnya nanti bukan lagi pembahasan ekonomi dan kesehatan yang sangat dibahas, tapi mungkin kejiwaan, bisa jadi. Maka dari itu pemerintah harus siap menggabungkan semua tokoh yang ahli dari bidangnya. Jangan sampai telah mengambil korban baru bertindak. Kita kan suka latah, Bang. Apalagi Aceh. Mungkin Bumbu ngomong pakai almet, bebasnya lagi mahasiswa, Bang, kan. Setelah ini mungkin udah nggak mahasiswa lagi, agak sedikit hati-hati. Mungkin itu yang Bumbu mau sampaikan. Jadi tolong diperhatikan yang bawah, bukan menengah. Mungkin kalau kami berpikir setelah ini permintaan terhadap pariwisata meningkat luar biasa. Karena apa? Setelah adanya pembatasan-pembatasan seperti ini, semua masyarakat menginginkan hiburan-liburan, vacation. Terserah mau staycation ataupun gimana, yang penting mereka mengharapkan hiburan. Mungkin opsi yang telah dipegang oleh pemerintahan dan beberapa instansi harus melibatkan itu. Sampai hari ini kita melihat pariwisata kita yang terlalu dalam pelosok, tidak di bawah, tidak diindahkan, tidak bagaimana semestinya pariwisata harus dikelola. Mungkin itu yang sangat kita sayangkan. Kalau ditanyakan solusi, kami dari mahasiswa mungkin memberikan solusi yang ngambang, karena mungkin kami belum menjadi praktisi, hari ini hanya mempelajari teori. Mungkin dari teori bisa kami putar akan menjadi prakteknya demikian. Mungkin hari ini kami sebagai teori hanya bisa menyampaikan solusi karena belum terjun lagi ke lapangan. Tapi kalau misalkan teori itu salah, ngapain lagi ada pendidikan di dunia ini gitu. Jadi makanya solusi dari kami, teori yang kami sampaikan itu setidaknya dipertimbangkan. Jangan sepenuhnya disangka mahasiswa bila mendatangi institusi itu hanya menuntut, hanya gendongan. Hanya menuntut, hanya gendongan untuk mendapatkan hasil. Kami enggak demikian. Jadi mungkin kalau misalkan kami disangka demikian, itu akan tetap ada sampai nanti ke depan. Jadi hari ini kami ada belajar di ekonomi basic assumption, asumsi dasar. Jadi kalau misalkan asumsi dasar kita itu sama dengan doa. Jadi kalau misalkan pemerintahan ataupun instansi mengharapkan mahasiswa yang demikian, akan mahasiswa demikian selalu sampai ke depan hari. Kami menghadiri DPRA untuk melakukan audiensi, disangka kami adalah ante-ante. Padahal kami menyampaikan representatif daripada mahasiswa, hadir kepada DPR untuk bercerita apa keluhan kami. Setelah itu kami ada juga merencanakan audiensi dengan eksekutif dari gubernur langsung, tetapi tidak ada balasan. Mohon maaf harus saya sampaikan di sini karena memang faktanya demikian. Dan kita juga berharap semoga izinnya beliau dari tempat benar-benar ada panggilan teknis, semoga tidak non teknis. Mungkin closing statementnya adalah pemerintah dengan legislatif baik karu-karu ilai, tanya fokus ke COVID ilai. Jangan karu-karu dulu untuk pembangunan, jangan dulu lah kalau kami mahasiswa menyampaikan. Sayanglah sama masyarakat. Jangan pembangunan dulu yang dipikir. Pembangunan kan untuk kalangan atas dan menengah. Yang bawah kan nggak dapat. Jadi makanya saya berharap banyak tadi untuk dapat berdialog dengan beliau untuk menyampaikan hal ini. Ribut tentang pembangunan. Tetapi COVID tidak diselesaikan. Mungkin mau mereview sedikit ulang, ada pernah pemerintahan menyampaikan statement bahwa semua program kita hentikan, kita fokus untuk penyelesaian COVID. Mana? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Hari ini tolong pahamin kondisi dan posisi saya. Hari ini saya harus melawan, Bang. Karena saya dipilih untuk menduduki posisi ini untuk mendobrak. Mungkin nanti setelah ini saya yang akan menjawab. Idealnya mahasiswa bertanya, makanya saya bertanya.
saya belum ideal menjawab, maka hari ini saya bertanya saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak PLT mendengar dan mungkin dalam perjalanan beliau menonton streaming kita. Ya, semoga saja. Tapi ada yang menarik tadi. Kalau tidak siap jadi Superman, jangan jadi Superman. Jadi gimana caranya? Cari Superman yang lain. Oke, luar biasa. Sangat kritisi dari mahasiswa kita. Nah, mungkin sedikit kita tanyakan ke Pak dosennya, kira-kira sependapat nggak nih dengan sang mahasiswa? Atau mungkin Pak dosennya juga punya pendapat yang lain? Ya, silakan Pak Iskandar, Pak. Ya, nama juga mahasiswa, begitulah yang kita harapkan, ya, kritis, ya. Artinya dari sekian banyak kritis, tentu banyak hal juga yang bisa ya, nggak enak bang ya. Izin ya. Masalahnya nafasnya nggak bisa kerjasama ya. Ya, kalau bulan puasa seperti harum kasturi kan, ini nggak bulan puasa misalnya, harumnya beda. Ya. Nah, ini yang kenapa saya omongin sebenarnya bagi dunia usaha dia akan mencari solusi lain. Ya, bagaimana membuat masker yang nyaman, ya, tidak sesak. Ya. Dan ini sudah mulai. Jadi masalah kita di pemerintahan sebenarnya ini masih statusnya PLT. Bukan Superman. Nah, kalau sudah jadi Superman, mungkin lebih ini. PLT itu punya kendala banyak hal dalam mengambil keputusan. Bukan saya membela gubernur, memang pemimpin kita harus kita bela, ya. Karena kalau beliau tidak ada, kosong. Ya, kemana siapa yang mau ganti? Secara politis ya, kita bicara secara politis, ya. Jadi suka ada suka, ya kita dukung, kita harapkan secara definitif. Nah kalau jadi diperpanjang pemilunya, PLT nambah lagi, ya bukan Pak Nova, orang lain lagi yang dikirim, yang mungkin tidak memahami dari sisi konteks yang kita miliki. Jadi di ekonomi juga mungkin tidak diajarkan lagi tentang politik ekonomi ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan ya. Namun apa yang sudah dilakukan memang masih belum sampai ke bawah. Bisa katakan tadi ya, komunikasinya masih lemah sekali ya. Karena yang kita harapkan hanya humas, hubungan masyarakat, bukan PR. Ya, public relation, hubungan dengan publik. Ya, lebih umum. Ya, dengan konteks culture, dengan konteks medikal, bagaimana menginformasikan orang mati tapi orang nggak ketakutan, ekonomi tidak shock, ya, ada bahasa yang positif, jangan langsung bahasa disediakan tanah perkuburan. Ketakutan itu juga mengurangkan imun dan juga secara ekonomi terganggu. Saya setuju tadi, ya, cuma tambah lagi, bukan hanya medikal dan ekonomi, juga budaya. Ya. Karena konteks budaya kita, ya, itu juga penting memahami, ya, bagaimana menangani ya, kondisi COVID dengan tataran budaya kita, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat. Saya sering ke pasar, ya, untuk melihat bagaimana perkembangan yang ibu-ibu jualan, nyak-nyak. Apa ibu bilang? Nyak-nyak bilang, ketika saya pakai masker, saya dimarahi. Kamu jangan buat takut saya, corona nggak ada lagi. Kenapa corona nggak ada lagi? Persepsi itu terjadi ketika diberlakukan jam malam, kemudian tiba-tiba jam malam tidak ada lagi. Artinya masyarakat simpel saya pikir bahwa itu tidak ada lagi corona, selesai. Ya. Kemudian timbul lagi hoax, ada permainan. Ya, dokter mau cari uang tambahan. Ya, bukan dokter aja yang tersakiti, kami juga tersakiti. Karena penyelamat ya orang-orang sakit dengan corona dokter. Ya,
Nah, siapa yang hoak itu? Tentu orang-orang yang ingin menjadi kekacauan ekonomi. Ketika ekonomi kacau, dia mengambil keuntungan dari kenaikan harga-harga. Suka tidak suka, makanya saya katakan tadi harus diimbangi. Komunikasi ini harus diimbangi. Ya, tidak bisa diandalkan jubir. Jubir itu juru bicara, artinya apa yang disuruh bicara dia bicara. Tidak menggunakan keahlian sebagai PR. Ya. Jadi ada keahlian yang memang bagaimana komunikasi itu tidak mengganggu orang lain. Pesannya tersampaikan, ya jumlah yang terkena itu meningkat, ya tapi tidak horor, ya tidak horor. Ya, orang masih melaksanakan, tapi dengan protap kesehatan. Ya. Tidak juga dijadi kebercandaan, dibercandakan dengan mengeluarkan salam pakai siku dan segala macam. Ya, jadi ulo-ulo, ya. Nah, tentu ada standar, ya. Kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, ada HS, ya, hand sanitizer, ya. Salaman mungkin tidak apa-apa ya. Habis itu semprot HS, dibiasakan itu dan orang di depannya jangan tersinggung gitu kan, atau tidak salaman sama sekali, ya. Dan jangan jadikan hoak lagi kalau gini budaya Hindu katanya. Ya udah nggak kayak gini kan boleh juga. Assalamualaikum. Jadi kita sendiri yang kita menjaga. Yang kita jaga siapa? Adik-adik ini punya orang tua, punya nenek. Yang riskan ini kan nenek karena usianya. Yang riskan saya karena banyak penyakitnya. Ya, penyakit diborong gitu kan. Ya, nah jadi ya jaga sama-sama. Ya, warung kopi, ya promosi sekalian ya. NA Coffee Premium, ya jaga jarak, ya jaga jarak. Tapi harus ada sosialisasi. Saya lihat di dapur kopi tulisan. Kalau duduk lebih dari 2 tidak dilayani, ya ada. Tapi saya lihat kok dilayani juga. Formalitas, tapi itulah yang dicek. Jadi mungkin Satpol PP bukan mengusir, tapi mensosialisasi kepada pengusaha warung kopi, tolong ini dijalankan protokol ini. Ya, setelah 3 kali kalau nggak dijalankan ditutup. Kalau nggak dilayani kan masyarakat juga akan duduk jauh. Maaf kami tidak bisa melayani. Ya, kalau kita sudah siapkan hand sanitizer. Pegawai kita pakai masker, ya, dan untuk tamu kita kasih HS, ya. Tapi tetap juga duduknya masih jamaah. Nah, jadi Pak Gubernur sudah keluarkan suratnya, sudah edarannya, ya. Ketentuan kalau bisnis ini aturannya. Tapi ke bawahnya enggak sampai. Itu masalah komunikasi, ya. Dan media-media baik online, offline dimanfaatkanlah. TV, jadi sosialisasi harus dijalankan. Ya, dokter suruh bicara, yang ahli pendapat ya. Ini dokter sini kadang-kadang ada juga pendapatnya beda. Saya ahli virus, wah nggak apa-apa tuh kok. Saya mainannya virus katanya. Jadi membelah pikiran masyarakat nih. Ya, jadi kalau bagi saya pendapat mahasiswa biasa ya, karena memang komponen itu kita perlukan. Kalau nggak ada yang kritikal dari mahasiswa, saya malah nantang, kok diam aja mahasiswa, tidur, ya kan? Dari situ kita bisa dapat sesuatu yang berbeda, ya karena mereka nggak ada beban apapun, nggak ada pesan sponsor apapun, kecuali mereka dapat nasi bungkus, nah, itu ada pesan sponsor. Ya. Itu aja mungkin tambahan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin Bang Rizky nih Bang. Kira-kira nih Bang dari pengusaha kita ini sebenarnya dengan sistem normal baru ini memang kita merasa dirugikan atau bahkan diuntungkan dengan mungkin bisa menciptakan peluang-peluang baru ya, baik skala kecil menciptakan hand sanitizer dan lain sebagainya, masker yang aman nyaman menurut Pak Iskandar tadi, atau mungkin skala yang lebih besar ya, mungkin tadi Pak PLT sudah bilang Pak Jokowi mau nih membeli kopinya, ya mungkin itu menjadi peluang baru bagi pengusaha-pengusaha muda kita, atau seperti apa sih Bang? Ya. Gimana? Silakan Bang.
mengenai peluang nggak peluangnya itu mungkin kita bisa belajar waktu tsunami dulu. Ya. Dulu after tsunami banyak muncul kontraktor-kontraktor baru, ya kan, kerja di NGO segala macam. Ternyata ujung-ujungnya juga nggak ada endingnya juga gitu kan. Jadi jangan dianggap ini juga suatu peluang baru yang memang oh ini bisa menguntungkan kita, yuk produksi APD apa. Kemarin kita di HIPMI juga pusat ada fenomena tuh semuanya tuh jadi pengusaha APD. Ternyata berubah standarnya. Kemenkes pertama oke, apa itu istilahnya bahannya lah apa itu tiba-tiba berubah. Jadi yang udah di stok sampai ribuan nggak terpakai jadinya. Nah, jadi makanya kita juga harus hati-hati juga. Kalau menurut saya sih di posisi seperti ini lebih baik kita bertahan dengan kondisi yang ada, usaha yang ada. Jangan coba-coba investasi baru karena nggak ada kepastian nih kapan berakhirnya. Jadi ya cari amannya aja, kita bertahan aja lah di posisi pandemi ini. Berarti sekarang masih aman ya Bang dengan usaha-usahanya? Berarti tidak goyah juga ya dengan kondisi seperti ini? Ya kondisi kalau saya pribadi juga nggak aman-aman juga, cuman untuk investasi yang untuk bisnis baru tuh saya nggak mau mulai, bertahan aja di posisi yang ada, itu saya rasa cukup lah ya untuk menghadapi pandemi ini. Berarti kali ini saving lebih bagus daripada Ya. investasi ya? Benar. Ya. Ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Nah dari Bapak Kepala Bank Indonesia nih Pak, sedikit. Kira-kira langkah pasti nih Pak, jangka pendek, kita tidak berbicara jangka panjang, tapi jangka pendek supaya ekonomi kita pasca diterapkannya sistem normal baru ini, apa yang ini harus dilakukan masyarakat, baik dari segala level kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas, yang langkah konkret, langkah pasti Pak, untuk jangka waktu kita katakanlah setahun ke depan gitu Pak. Silakan. Baik. Ya, sudah. Apa yang dilakukan oleh, ini udah hidup ya? Oke, baik. Oleh semua kalangan ya, jangka pendek dalam setahun ini gitu ya. Pertama, ini bicara COVID-19 yang ahli terkait dengan masalah penularan ini, sudah ada gugus tugas dan kesehatan ada ID gitu ya. Maka yang dilakukan adalah mematuhi semua protokol pencegahan kesehatan. Bank Indonesia fokus di bidangnya, bagaimana menjaga stabilitas harga ekonomi. Tapi kita sangat concern mendukung ya pencegahan COVID-19. Karena tanpa pencegahan yang bagus, artinya benteng kita untuk mempertahankan diri dari penyebaran COVID jebol, maka ekonomi pun bisa rusak. Gitu ya. Yang kedua, yang dilakukan tadi yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum baik rumah tangga ya termasuk adik-adik mahasiswa ya. Pengusaha, pemerintah, semua pihak harus mati protokol COVID, gitu ya. Nah, berikutnya para pengambil kebijakan. Nah, ini penting. Perhatian serius ke penanganan COVID penting, tetapi tidak cukup kalau tidak memikirkan ekonomi, gitu ya. Tadi bagus tuh istilah Pak Safrizal, ya, nggak ngurusin COVID mati, nggak ngurusin ekonomi lapar, gitu ya. Ibaratnya kampung di lockdown aman semua, tapi orang nggak ada penghasilan, gimana caranya tuh? Nggak bisa ya. Nah, oleh karena itu ada kebijakan yang jelas, ya, dan sinergis karena pemerintah. Jadi tidak cukup, ya. Di mana-mana peran swasta itu harus ada. Pada saat ini memang peran pemerintah besar untuk stimulus ekonomi, gitu ya. Itu udah teori ekonomi itu. Ada government expenditure. Nah, ini penting nih. Ya, baik di tingkat nasional maupun daerah, gitu ya. Oleh karena itu perlu ada satu kuantitas dana yang dialokasikan cukup, nggak bisa hanya sedikit saja. Ibaratnya ekonomi pun punya sakit, sakitnya itu dosisnya nggak tepat, ya, itu nggak mempan gitu, ya. Perusahaan baik yang kelas menengah bawah bisa mati, ya. Bapak Ibu di tingkat nasional juga mereka mikirkan itu. Nah di Aceh kita harus mikirkan juga nih, apalagi tadi saya jelaskan ada potensi usaha-usaha itu menurun jumlahnya, baik yang menengah maupun kecil. Di kita yang besar sangat sedikit, gitu ya. Berikutnya adalah sasarannya harus tepat, ya kan? Setelah dosisnya tepat, tembakannya tepat,
Kalau seperti sakit, kita ini sakit apa? Demam berdarah atau sakit malaria? Obatnya beda itu, gitu ya. Salah kasih obat itu dana habis, tapi nggak selesai masalah, malah tambah berat. Itu yang dilakukan. Nah kemudian Bapak, adik-adik semua ini adik-adik semua ya. Nah kalau mau nanti ada kajian khusus spesifik supaya nanti betul-betul diimplementasikan, gitu ya. Seperti contoh tadi Pak Iskandar udah bilang untuk Asia Mart ya. Nah Asia Mart itu isinya adalah pengusaha-pengusaha muda diantaranya ya. Nah, dan ini salah satu contoh yang baik gitu. Itu dibimbing oleh Pak Iskandar. BI juga membimbing. Dan BI dalam hal ini membimbing usaha-usaha itu bukan dalam hal kita membimbing latah ya, tapi BI pilih nih. Ibaratnya dari sekian banyak community kita pilih nih. Ada beberapa untuk jalur yang memang terkait dengan tugas BI sebagai lembaga negara. Ya, artinya kita membantu instansi lain. Artinya contohnya pengusaha yang menghasilkan barang untuk mencegah inflasi, ya, sama untuk menghasilkan barang ekspor, gitu. Nah ini obat juga. Karena masalah ekonomi ini kalau nggak dipikiri, jebol, banyak perusahaan tutup, pengangguran bertambah, makin berat nih. Jadi ibaratnya ada karikatur yang menarik ya, menggambarkan COVID ini ibaratnya ombak dahsyat tsunami ya. Ya, dia dilukiskan tuh ombak itu seperti bintang buas yang menerkam. Kita mengeri lihatnya, tapi di belakang itu ada ombak lebih besar lagi, yaitu namanya resesi, gitu. Sampai gitu dulu, Mas. Terima kasih Pak. Berarti ya memang dari pembicaraan tadi Pak, besar kemungkinan inflasi kita akan meningkat ya Pak, tinggi ya, secara ini kita Pak. Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Arah ya. analisanya Pak? Nah Lebih ke iya saat ini belum nampak tanda-tanda memang inflasi itu melonjak drastis ya. Walaupun secara situasional dimungkinkan. Kenapa? Kita tergantung dengan daerah lain. Satu, ya, jalur distribusi terganggu. Dua, ketiga, inflasi di Aceh ini juga sering disebabkan oleh faktor musim. Nah, kalau faktor musim bermasalah, kemudian jalur distribusi terus terhambat, kemudian pasokan barang itu kurang dari daerah pemasok, maka jelas inflasi itu melonjak. Tapi sampai saat ini kita pantau belum sampai separah itu. Nah, kita masih tertolong nih saat ini untuk inflasi. Mudah-mudahan tidak adanya inflasi ya Pak, sehingga keberlangsungan ekonomi kita tetap stabil ya. Cuman begini Pak, ini ada data dari BPS yang menarik. Sebenarnya pertanyaan ini bisa kita tujukan ke Pak PLT ya. Jadi pada September 2019 itu terhadap angka kemiskinan, perbandingannya September 2019 dan Maret 2020, yang mana persentase kemiskinan itu menurun, persentase, tetapi angka jumlah yang miskin bertambah. Nah, jadi itu sebuah sesuatu data yang bisa dimanipulasi atau data yang bisa dimanfaatkan tergantung kepentingan. Nah, jadi sebenarnya ini Pak, arah kondisionalnya itu menurut tadi kan Bapak banyak pemaparan ya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi kita, otomatis pertumbuhan ekonomi itu juga berdampak kepada persentase kemiskinan. Nah Pak, itu arahnya sebenarnya itu kita semakin melonjak atau down ke bawah ini Pak? Jadi pertama gini. Secara singkat aja mungkin Pak. Ya, kita berhusnuzon saja. Saya tidak melihat dimanfaatkan untuk kepentingan lain-lain, tapi intinya meski jumlah penduduk miskin bertambah, dimungkinkan rasionya turun. Karena rasio itu dibandingkan jumlah miskin dibagi jumlah penduduk gitu ya. Nah kalau jumlah miskinnya bertambah, tapi jumlah penduduknya lebih besar bertambahnya, maka bisa turun presentasinya. Kemudian ranking kita turun, ya, paling kita bertambah dari segala jumlah ya, karena provinsi lain turunnya lebih kecil dari kita. Jadi itu. Mungkin terakhir dari Pak Dokter, sekaligus mengakhiri sesi kita ini mungkin Pak, mic Bapak ya? Tadi sebelah sana nggak Pak? Terima kasih. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, saya pernah menyaksikan seorang bule berkata, orang Indonesia harus cinta Indonesia. Kenapa? Dia cinta sama Indonesia, dia salut sama Indonesia, karena orang Indonesia itu fighter, pejuang, ya.
Kalau di negara mereka, kebetulan orang ini mungkin orang Kanada ya, mengatakan kalau susah mereka minta bantuan kepada pemerintah. Orang Indonesia tidak, susah dia jualan, susah dia buat usaha, dia kreatif, dia pergi jualan, boleh. Indonesia ketika kita banyak yang miskin, tidak punya rumah, kita bisa tidur di kolong jembatan, tidur di lapangan, tidur di masjid, tidak ada yang larang. Di jalan tidur, di pinggir jalan tidur, tidak ada yang larang. Kalau di negaranya di Kanada kita mau tidur di kolong jembatan, mati kedinginan, tidak bisa. Maka harus cinta kepada Indonesia. Kita fighter, kita tidak pernah minta, kita berusaha. Kalau kita tidak punya duit, kita bikin rumah bambu, boleh di Indonesia. Kalau di negaranya, di luar negeri, tidak boleh, rumah ada standarnya. Digusur, makanya harus cinta kepada Indonesia. Itu pertama. Kemudian kedua, bahwa saya sangat senang kepada apa yang disampaikan adik BEM tadi, itu mencerminkan kesan mahasiswa, walaupun sebenarnya cara pandangnya saja yang berbeda. Dari sana 6, benar dia bilang 6, tapi dari sini kelihatan 9, benar juga yang dibilang 9. Kalau kedua kekuatan ini digabung, kalau kita zaman saya mahasiswa main bulu tangkis gamenya 15, maka ketika ini bersama game selesai semuanya. Mahasiswa jadi satu kekuatan, pemerintah jadi kekuatan, bersama maka akan ada kontrol. Game selesai, sampai finish kita bisa jalan. Makanya kemudian semangat mahasiswa itu harus tetap ada pada adik-adik sekalian. Yang berikutnya adalah tentang COVID. Ilmu kebencanaan mengatakan di Fakultas Kedokteran saya salah satu yang mengajari tentang kebencanaan. Resiko itu adalah hazard kali kerentanan dibagi kapasitas. Hazard kita COVID, jelas virus COVID ini, tidak bisa kita ganggu. Kerentanan kita apa? Karena perbatasan terbuka, kemudian periksa kita kurang, itu kerentanan kita. Kapasitas kita apa? Kita harus tingkatkan. Kalau kita mau resikonya kecil, maka pembaginya dikurangi, kapasitas kita ditingkatin, dokternya dilatih untuk COVID, fasilitas kesehatannya ditambah, maka kurang. Apalagi yang bisa menyebabkan resikonya kecil? Ya, kerentanan ini kita perkecil. Makin besar kerentanan kita, maka makin besar resiko kita. Apa? Ya kita periksa, ya kemudian perbatasannya kita tutup, orang diawasi, hanya itu saja. Kalau protokol COVID kita bisa jalankan, aktivitas boleh saja kita lakukan, kemudian pemerintah melakukan manajemen COVID sesuai dengan manajemen bencana yang seperti saya sampaikan tadi, insya Allah kita bisa jalan kedua-duanya, tidak perlu memilih, dua-duanya bisa jalan. Kita tetap bisa sehat, semua orang boleh kena COVID, tetapi jangan kena bersamaan. Bagaimana caranya? Itu diatur dengan manajemen risiko tadi. Sehingga kapasitas kita, rumah sakit kita cukup merawat, sehat masuk lagi, insya Allah semuanya akan berjalan sampai pada waktunya ketika herd immunity, ketika vaksin sudah ditemukan, maka COVID ini akan selesai, akan hilang dengan sendirinya, akan selesai dari muka bumi atau paling tidak bisa terkontrol. Terkontrol adalah hal yang paling ingin kita saksikan terhadap COVID di dunia. Kalau tidak bisa kita hilangkan. Jadi ini barangkali dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kesempatan yang luar biasa ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, pertanyaan terakhir nih ke Pak Zainal. Dari pemaparan Bapak tadi, bahwasanya Bapak menyampaikan dalam menghadapi ini, terlebih untuk mempersiapkan ekonomi pasca diterapkannya normal baru, pemerintah baik itu legislatif, eksekutif, dan masyarakat tidak hanya mereka yang bisa mampu untuk mengantisipasi dan menangani ini. Ada di situ sektor kesehatan yang sangat penting dan juga sektor swasta ya Pak. Nah bagaimana ini kira-kira Pak yang ingin ditambahkan Pak? Silakan. Baik. Jadi singkatnya di penghujung ini terkait pertanyaan tadi dan sekaligus juga ini poin penting juga. Nanti tolong adik-adik kalau buat risalah rapat ya, risalah pertemuan ini gini. Tidak ada satupun yang bisa bekerja sendiri. Pemerintah daerah tidak akan siap kuat, tidak hanya mengurusin ekonomi, mengurusi COVID ini tidak akan siap kalau hanya pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik, sinergi semua pihak. Kita harapkan pemerintah daerah, Pak PLT Gubernur, Bupati, semua bersinergi dengan baik
dengan DPRA, DPRK semua bersinergi dengan baik. Ya, di sini orang yang menjadi tanggung jawab dari kebijakan ini adalah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, amanah ini harus diemban. Tidak ada satu pihak merasa lebih baik, lebih penting, lebih mampu. Semua harus bersinergi. Jadi, kesimpulannya, untuk supaya bisa berhasil menangani COVID, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Aceh, maka pemerintah daerah harus bersinergi dengan semua pihak. Dan saya mengharapkan semua institusi yang ada juga harus melihat, menempatkan diri, bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Ya, tentu pemerintah tidak semuanya benar melakukan kegiatan ini. Oleh karena itu perlu ada masukan. Ada yang kurang baik diberi masukan, ada yang sudah baik diberi apresiasi. Jadi termasuk juga dalamnya adalah swasta. Ya, swasta ini harus kreatif untuk keluar dari krisis. Saya pikir demikian. Penutup, adik-adik semua, saya juga para narasumber. Mohon maaf ada yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya mengapresiasi ini pertemuan yang bagus dengan skema yang menarik ya dibuat seperti ini dengan mematuhi protokol COVID ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Zainal. Terima kasih juga kepada Pak Dokter yang telah hadir. Terima kasih Abang BEM kita. Ya, terima kasih Bang Rizky. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Dan terima kasih kepada teman-teman semua serta yang sudah menonton. Jadi sebelum saya akhiri, karena tadi diawali dengan sebuah narasi, maka akan kita akhiri juga dengan sebuah narasi. Banyak hal yang kita temui saat berdiskusi. Ada yang mengkritisi, ada juga yang enggan untuk menanggapi. Tapi yang amat perlu kita ketahui, semua masalah pasti ada solusi. Pak PLT mengatakan ekonomi Aceh harus tetap tumbuh walau apapun halangan yang menghadang. Karena itu sudah tugasnya dari pemerintah. Ketua ID menyampaikan jangan sampai ekonomi menjadi besar tetapi populasi manusia menjadi sedikit. Kesehatan sebuah prioritas dalam sebuah kehidupan. Pak Iskandar sepakat dengan beberapa narasumber lainnya bahwa semua aspek harus diimbangi. Kita harus bersama-sama dalam menghadapi ini. Ketua HIPMI terus mendukung kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Aceh. Kepala Bank BI mewanti-wanti. Ya, Kepala Bank BI mewanti-wanti, jangan sampai salah kebijakan, malah akan menjadi pisau yang menusuk diri. Ingat, kita harus sama-sama dalam menghadapi ini. Mungkin sedikit berbeda dengan Ketua BEM Fakultas Ekonomi. Jangan jadi Superman jika tidak mampu menjalani tugas si Superman. Bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang harus dikaji ulang dan dilibatkan sektor mahasiswa untuk ditanyai pendapat karena kami bagian dari sebuah masyarakat. Inti dari diskusi ini adalah kita harus bersinergi demi negeri Aceh tercinta ini. Kami BEM Fakultas Ekonomi Unsyah dan Ujung Barat Official mohon undur diri. Saya Cika Setiadi, salam Ujung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.